Halo, selamat siang saudara. Anda menyaksikan Klik Indonesia Siang, Rabu 5 Maret 2025 bersama saya Maya Karim. Dan saya Fahmi Andrian. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut dua laporan utama di Klik Indonesia Siang hari ini. Proses evakuasi seorang warga korban banjir yang sedang sakit berjalan dramatis ke lokasi pengungsian. Pemerintah daerah Kendal melakukan tadarus Al-Quran One Day One Juz selama bulan suci Ramadan. Terjebak banjir dalam kondisi sedang sakit, seorang warga dievakuasi petugas dengan menggunakan perahu karet. Korban pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat oleh petugas kepolisian setempat untuk mendapatkan perawatan medis. Evakuasi korban yang tengah sakit sempat mengalami kesulitan lantaran perahu karet milik petugas tidak dapat mendekat ke rumah korban karena terhalang kendaraan yang terparkir. Korban yang tengah sakit langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan medis. Sementara itu penyisiran terus dilakukan oleh petugas ke pemukiman warga yang terendam banjir. Kapolsek Bojongsari Kompol Fauzan mengatakan terdapat 2 titik banjir terparah di wilayah Sawangan. Pihaknya menghimbau para warga yang hendak mengungsi untuk tidak meninggalkan barang berharga di dalam rumahnya. Sekarang situasinya sudah aman. Himbauan kami untuk di Pasir Putih agar apabila cuaca memang curah hujan tinggi, segera evakuasi ke tempat rumah Pak RT agar tidak terjadi kejadian yang berulang lagi. Sementara itu, warga korban banjir dievakuasi ke rumah warga lain yang tidak terkena banjir. Diketahui banjir disebabkan akibat luapan kali Pesanggerahan yang berada tepat di samping perumahan tersebut. Dari Kota Depok, Anjar Irawan, TVRI Jakarta, melaporkan. Saudara, terjebak banjir dalam kondisi sedang sakit, seorang warga dievakuasi petugas dengan menggunakan perahu karet. Korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat oleh petugas kepolisian setempat untuk mendapatkan perawatan medis. Dan saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pasca bencana banjir bandang yang melanda kawasan serapan air Puncak Bogor, Jawa Barat, ratusan warga korban banjir bandang mulai terjangkit demam serta gatal-gatal. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor gencar memeriksa kesehatan korban di masing-masing posko yang tersebar di wilayah Puncak Bogor. Hari ketiga pasca bencana banjir bandang landa di kawasan resapan air Puncak Bogor, Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Jawa Barat terus memeriksa ratusan korban bencana banjir di wilayah Puncak Bogor. Demam tinggi, pusing, gatal-gatal akibat sanitasi yang rusak diterjang banjir bandang membuat ratusan warga di kampung pensiunan Desa Tugu, Kecamatan Cisarua, Bogor diperiksa Dinas Kesehatan di 2 posko kesehatan di kampung pensiunan, bahkan 1 orang warga dirujuk ke rumah sakit Ciawi Bogor akibat turunnya daya tahan tubuh karena tidak makan selama bencana terjadi. Kalau siang pada pulang, udah beres-beres rumah masing-masing, malam pada balik lagi ke sini. Sekarang ini total berapa pengungsi yang ada di sini? 170-an lah, 30 kakak itu. Enggak bisa lagi, ada yang di sana. Atas. Ada pelayanan kesehatan nggak? Ada, alhamdulillah ada. Untuk kesehatan seluruh jajaran ya, termasuk Dinas Kesehatan, Puskesmas dan dari RSUD, kita terus bahu-membahu untuk melakukan penanganan bencana, terutama para korban. Ini kan sekarang kan kondisinya masih juga bencana masih terjadi ya, maksudnya masih curah hujan juga masih terus deras, banyak juga masih masyarakat masih beres. Tapi pasca bencana ini kita lihat bahwa cukup banyak juga kejadian masyarakat yang sakit. Ini yang kita lihat, makanya ada kita buka posko di titik-titik bencana. Bencana banjir bandang akibat luapan air sungai di saat hujan deras tersebut membuat ratusan warga di kampung pensiunan diserang berbagai penyakit dan kini masih ditangani di posko pengungsian kampung pensiunan Puncak Bogor.
Sementara hingga kini warga korban banjir bandang masih terlihat membersihkan sisa-sisa genangan lumpur yang masuk ke dalam rumah mereka, serta membersihkan perabotan mereka yang kotor akibat tergenang air dan lumpur. Dari Kabupaten Bogor, Sultoni melaporkan. Puluhan warga korban banjir di perkampungan Candulan, Petir, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten terpaksa mengungsi di rumah jagal sapi atau tempat pemotongan hewan. Untuk membantu korban banjir, pemerintah Kota Tangerang memberikan sejumlah bantuan, baik obat-obatan hingga makanan. Banjir kiriman Kaliangke mengakibatkan 250 kepala keluarga terdampak. Sejumlah pemuda yang tinggal di RT 02 RW 06 Candulan, Petir, Kota Tangerang membantu warga terdampak banjir dengan menggunakan perahu karet milik BPBD Kota Tangerang. Mereka mendayung sampan di area banjir untuk membantu evakuasi korban maupun yang ingin beraktivitas. Ketinggian air di kampung Candulan, Petir, Cipondoh, Kota Tangerang sekitar 130 cm. Sebagian warga terpaksa mengungsi di rumah jagal sapi atau rumah pemotongan hewan yang letaknya lebih tinggi. Ketua RT setempat, Niko Zulfikar, menjelaskan sudah 2 hari sebagian warga mengungsi di rumah potong hewan dikarenakan letaknya lebih tinggi jika dibandingkan rumah warga. Alhamdulillah di sini kita ada pemotongan hewan yang tempatnya cukup tinggi dan punya fasilitas untuk bisa menempatkan warga kami, terutama buat pengungsi-pengungsi yang menjadi korban banjir. Alhamdulillah fasilitas juga ada, air bersih, listrik tidak padam di sini. Pak, ada berapa warga Bapak yang terpaksa mengungsi di Pak? Kalau warga kami seluruhnya 100% kena dampak banjir, itu sekitar 150 kakak dengan warga kurang lebih sekitar 300-350 jiwa. Untuk di RPH Petir ini kami menempatkan ada sekitar 60-70 kepala keluarga. Dari data BPBD Kota Tangerang, banjir yang terjadi di Kota Tangerang dari 14 titik saat ini hanya 3 titik yang terdampak. Banjir terparah berada di Candulan, Petir. Sementara itu untuk membantu korban banjir, Pemkot Tangerang memberikan sejumlah bantuan baik obat-obatan hingga makanan. Dari Kota Tangerang, Raymond Haryono melaporkan. Saudara, lalu bagaimana kondisi warga di lokasi pengungsian Dahlia Raya Bekasi Barat, Perumnas 1 Kota Bekasi? Kita telah terhubung bersama reporter TVRI Sawal Koto. Selamat siang, Sawal. Sawal, ada berapa keluarga yang terdampak banjir dan kebutuhan apa saja yang warga perlukan saat ini? Sawal. Ya, Fahmi, benar sekali jika dapat kami update informasi terbaru pada siang hari ini dari daerah tempat kami melaporkan sekarang, yaitu Perumnas 1 Kota Bekasi ini, bahwasanya di tempat kami melaporkan ini ada sebanyak 13 RT terdampak, 800 kepala keluarga mengungsi akibat banjir yang terjadi di daerah Bekasi ini. Dapat kami gambarkan situasi terkini, Fahmi, persis di belakang saya saat sekarang ini air masih menggenangi beberapa ruas jalan di sini tempat kami melaporkan ini, yaitu di Jalan Mawar 1 ini air masih tergenang, namun air sudah mulai berangsur surut seperti itu, Fahmi. Jika tadi kami datang sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, ini air berada di paha orang dewasa, sekarang sudah berada di betis orang dewasa. Artinya ini sudah ada air secara perlahan turun seperti itu atau menyurut, dan warga pun yang mengungsi di tempat kami melaporkan saat sekarang ini, yaitu di Masjid Jami Al-Manah ini, sudah sebagian sudah kembali ke rumah mereka, di mana rumahnya sudah air surut, ini sudah mulai berangsur untuk membersihkan rumah mereka, dan sebagian juga masih ada yang bertahan di tempat pengungsian karena rumah mereka ini masih terendam banjir seperti itu, Fahmi. Jika tadi Anda mempertanyakan apa saja yang dibutuhkan oleh warga pengungsi ini, yaitu seperti makanan cepat saji sangat dibutuhkan seperti itu, Fahmi, karena mengingat di tengah bulan puasa ini untuk puasa tentu mereka juga membutuhkan makanan. Dan sementara itu, Fahmi, saya akan mengajak Anda untuk melihat situasi di tempat pengungsian ini, Fahmi. Jika di lantai 2 tempat saya melaporkan saat sekarang ini, ada beberapa tempat ini digunakan untuk tempat warga mengungsi yang terkena dampak banjir. Jika di sini adalah tempat laki-laki seperti itu, di sini area tempat laki-laki, tempat mereka mengungsi atau beristirahat karena selama bulan suci Ramadan ini seperti itu, Fahmi. Jika di samping adalah
tempat perempuan, tempat ibu-ibu beristirahat atau berkumpul seperti itu, Fahmi. Dan tentunya warga di sini sangat membutuhkan bantuan berupa makanan, dan ini baru saja kami lihat ada sejumlah bantuan yang sudah tiba di area tempat kami melaporkan saat sekarang ini. Memang di tempat kami melaporkan saat sekarang ini yang paling terparah itu adalah RT 13, dan saya akan mencoba, Fahmi dan saudara, mengajak Anda untuk masuk melihat situasi di sini. Seperti itu, saya juga akan mencoba untuk mengajak salah satu warga untuk akan berbincang bersama saya pada siang hari ini. Akan saya coba untuk mengajak. Permisi, selamat siang. Halo Ibu, dengan Ibu siapa, Bu? Pipit. Ibu Pipit, Bu Pipit. Sebelumnya kami ikut prihatin atas musibah ini. Kira-kira Baik, saudara, kita mengalami gangguan teknis. Kita akan langsung menuju ke wilayah Bekasi, Jawa Barat. Kita beralih ke Jakarta Timur. Tepatnya di sana di SD 02 Kampung Melayu yang menjadi lokasi pengungsian warga sekitar. Dan sudah ada reporter TVRI Bahrul Latukosina di sana. Selamat siang, Bahrul. Bahrul, bagaimana kondisi terkini di lokasi pengungsian sampai dengan saat ini? Bahrul. Ya baik, selamat siang Fahmi dan juga saudara. Saat ini kami lebih tepatnya sudah tidak berada lagi di tempat pengungsian. Kami berpindah ke tempat atau posisi banjir yang menggenangi wilayah ini. Memang untuk situasi di pengungsian tadi dari informasi yang kami dapatkan, tentunya ini masyarakat sudah mulai berangsur-angsur kembali ke tempatnya karena memang di wilayah ini sudah mulai debit dari banjir sudah mulai berkurang. Memang jika lihat di samping saya juga ada seorang ibu-ibu yang sudah bersantai di rumahnya karena memang untuk rumahnya lebih tepatnya di lantai 1 ini juga sudah tidak tergenangi banjir. Memang sejak pagi tadi juga dari apa yang kami pantau untuk masyarakat yang rumahnya sudah tidak tergenangi banjir, memang mereka sudah mulai membersihkan rumah dan ini sudah dilakukan sejak pagi hari sehingga pada siang hari ini mereka sudah mulai bersantai. Memang untuk ketinggian banjir di tempat ini memang sudah mulai berangsur surut, namun memang dari informasi yang kami dapatkan di arah di kanan saya ini jalurnya semakin menurun. Oleh karena itu untuk ketinggian ini masih terpantau tinggi. Memang dari informasi yang kami dapatkan untuk ketinggian ini masih mencapai 3 meter. Namun jika kita lihat memang untuk sejak pagi tadi hingga saat ini debit air yang ada di sini sudah mulai menurun sehingga untuk aktivitas masyarakat juga sudah mulai lebih aktif lagi. Dan memang tadi juga kami sempat berbincang dengan salah satu masyarakat yang sudah kembali ke rumahnya. Memang karena untuk rumahnya ini walaupun yang baru atau sudah tidak tergenangi banjir ini adalah lantai 2, namun ia sudah kembali untuk membersihkan lantai 2 dan nantinya ketika banjir terus surut dan lantai 1 sudah dapat ditempati, barulah ia akan membersihkan lantai 1. Dan memang juga tadi kami juga sempat memantau begitu ada pihak dari PLN yang memantau daerah sini melihat apakah rumah yang sudah tidak tergenangi banjir ini apakah listriknya sudah dapat dinyalakan, dan juga dari pihak-pihak lainnya seperti TNI maupun pihak-pihak terkait juga sudah memantau daerah sini, sudah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk masyarakat seperti adanya perahu karet, lalu juga ada pelampung, juga ada ban karet untuk dapat memastikan masyarakat dapat melalui banjir ini ke tempat yang sudah tidak tergenangi banjir. Fahmi. Baik, terima kasih Bahrul dan juga Sawal. Selamat kembali bertugas. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letjen TNI Suharyanto memastikan kebutuhan dasar warga terdampak banjir di Kota Bekasi, Jawa Barat terpenuhi. Per hari ini, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letjen TNI Suharyanto meninjau lokasi pengungsian masyarakat terdampak banjir di Kota Bekasi yang berlokasi di gudang logistik BNPB Jawa Barat. Ia memastikan kebutuhan dasar warga terdampak banjir di Kota Bekasi, Jawa Barat terpenuhi.
Kepala BNPB menyampaikan prioritas utama saat ini yang dilakukan tim gabungan adalah evakuasi warga terdampak yang masih terjebak banjir, yang memastikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak, baik yang mengungsi di pos pengungsian maupun yang bertahan di lantai 2 rumahnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, untuk situasi per hari ini ya, secara umum sudah semakin baik ya. Jadi kemarin kita laksanakan operasi modifikasi cuaca, bahkan sampai malam ada hasilnya ya, rata-rata di wilayah Jabodetabek ini tidak turun hujan ya, sehingga relatif tinggi muka air ini juga sudah semakin kecil. Untuk yang masih tergenang ada di Kota Bekasi ya. Ada beberapa titik di Kota Bekasi masih tergenang, tetapi tinggi muka airnya sudah menurun. Kabupaten Bekasi juga masih ada beberapa titik. DKI Jakarta sudah menurun jumlah yang surut. Selain evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, pemerintah juga melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga Kamis 6 Maret 2025 guna menekan curah hujan apabila kembali tinggi. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan banjir yang melanda wilayah Jabodetabek terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi, bukan karena persoalan tanggul yang jebol. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti memastikan pemicu banjir di Jabodetabek kali ini bukan karena tanggul yang jebol, melainkan intensitas curah hujan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan air sungai meluap. Saat ini Kementerian PU masih menunggu banjir surut untuk kemudian melakukan penyedotan air. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan pihaknya akan melakukan upaya mengeruk sedimentasi sungai-sungai yang meluap. Kalau saya hasil pengamatan kami, itu tidak ada tanggul yang jebol, tetapi volume intensitas hujan itu memang sangat tinggi sekali, ya. Jadi ini meluap, ya. Makanya kalau saya harus mompanya itu mau taruh mana airnya. Tapi kita nunggu surut dulu. Kita juga sudah kirim perahu-perahu karet. Yang penting penduduk ini diamankan terlebih dahulu. Ya, nanti untuk penanganannya berarti nanti kita akan keruk sedimentasi yang ada di sungai-sungai. Itu yang utama, yang harus dilakukan bersama-sama dengan BEM. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menjelaskan seringnya banjir yang melanda kawasan Cisarua, Jawa Barat, khususnya di hulu Sungai Ciliwung karena penataan pemukiman yang kurang baik. Diana menekankan urgensi melakukan normalisasi sungai di bantaran hulu Ciliwung sebagai upaya mitigasi banjir kembali datang. Akibat curah hujan yang tinggi, Jalan Batu Tulis, Kota Bogor, Jawa Barat amblas disertai longsor. Akibatnya ruas jalan di sekitar underpass stasiun Batu Tulis terputus dan tidak bisa dilalui kendaraan. Polisi telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengatasi dampak peristiwa ini. Jalan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat amblas yang menyebabkan tanah di bawah jalan tersebut mengalami longsor. Akibatnya jalan alternatif dari Bogor menuju Sukabumi terputus. Amblasnya jalan dengan kedalaman 1,5 meter dan mengalami retakan sepanjang 50 meter ini juga berimbas pada perjalanan kereta menuju stasiun Batu Tulis. Penumpang terpaksa dialihkan untuk naik dan turun di stasiun Maseng serta stasiun Bogor. Menurut Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin, saat mengecek ke lokasi mengatakan kerusakan jalan terjadi akibat tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir menyebabkan tanah di bawah jalan terkikis sehingga jalan amblas. Saat ini petugas telah memasang rambu peringatan dan melakukan pengaturan lalu lintas untuk mencegah kecelakaan. Pemerintah Kota Bogor juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk segera melakukan perbaikan. Kontur tanah masih terjadi pergeseran. Setelah kita coba identifikasi, lokasi bencana ini masih dalam kapasitas tanggung jawab Satker atau Dirjen Perhubungan Darat ya, yang pekerjaannya yaitu Sapola. Jenderal mengatakan pengendara yang biasanya melewati Jalan Batu Tulis disarankan untuk menggunakan jalur alternatif seperti Jalan Pahlawan atau Jalan Lawang Gintung. Warga diimbau untuk tetap berhati-hati, terutama saat hujan turun karena kondisi tanah di sekitar lokasi masih labil. Dari Kota Bogor, Sultoni melaporkan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi curah hujan dengan intensitas tinggi masih akan terjadi hingga 11 Maret 2025. BMKG meminta pemerintah daerah untuk sigap dan cepat tanggap dalam merespon peringatan dini cuaca ekstrim. Prediksi sampai tanggal 11 itu kan curah hujan relatif masih cukup tinggi. Dan lahannya di kawasan atau di area yang rawan banjir dan longsor ini kan sudah rentan ya, sudah daya dukung kapasitasnya untuk menerima hujan itu sudah sangat lemah. Sehingga kami tadi dikoordinasikan oleh Bapak Menko PMK bersama Kepala BNPB dan kami BMKG akan melakukan modifikasi cuaca. Konsepnya adalah menghalangi atau awan-awan yang harusnya bergerak bertiup ke area yang rawan itu dijatuhkan sebelum masuk ke area rawan. Jadi dijatuhkannya misalnya masih di laut. Jadi tidak dijatuhkan di darat. Nanti banjirin yang di darat, ya kan? Jadi dijatuhkan di waduk atau di laut. Itu konsepnya seperti itu. Karena kalau di darat nanti banjir di tempat lain. Nah, kenapa begitu? Kalau tidak diturunkan di sebelumnya, maka awan-awan itu akan menggerombol berkumpul seperti yang kemarin terjadi itu kan kumpulan awan hujannya itu kalau kita lihat dari satelit luasnya itu jadi awan tuh hampir seluas wilayah Provinsi Jawa Barat. Jadi Provinsi Jawa Barat itu dari satelit itu udah tertutup awan gitu. Bahkan sampai ke Lampung, Palembang itu. Jadi jangan sampai awan tuh tumbuh sebanyak itu sehingga masih datang sedikit turunkan di laut, datang sedikit turunkan di waduk atau apa. Jadi konsepnya seperti itu. Mohon doa agar dapat berhasil. Rencananya ya dicoba dulu sampai tanggal 8. Bapak Kepala BNPB menyampaikan demikian dan nanti kami evaluasi bersama. Sejumlah informasi lain masih terkait dengan banjir akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Siang. Bincang bersama mengenal lebih dalam tentang Moren serta peluang bisnis yang efisien, menguntungkan dan berkelanjutan. Keuntungan yang bisa didapat jika kita menjadi partner Moren. Hadirnya Moren ini sangat, saya bilang, selain ini sangat menguntungkan, juga sangat membuatkan Talk sebuah Showbiz, keuntungan. peluang menjadi bos rental mobil 100% listrik tanpa repot. Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hatur nuhun, Pak. Aduh, ayah preman. Kamu beli? Beli apa? Beli gorengan. Ya. Makasih, Kak. Maaf, Om. Hey, Om. Maaf, Om. Adik nggak apa-apa, Dik? Nggak apa-apa, Om. Lain kali hati-hati ya, Dik ya? Iya, Om. Biar saya bantu. Di motor mana? Silakan. Hatur nuhun, atur. Ya ampun, kemana aja sih Rena? Peluknya anggrek. Sekali mendayung 2-3 pulau nih. Pulau Badung. Kemarin aja dia gue suruh manasin air malah manasin orang demo malah. Cek, sun.
Lu penyanyi bukan Jackson. Terima kasih saudara, Anda masih terus bersama kami di Klik Indonesia Siang. Kementerian Dalam Negeri meminta kepala daerah di wilayah terdampak banjir untuk terus waspada dan memastikan tidak ada warga yang berada di dekat lintasan banjir atau daerah aliran sungai. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya meminta kepala daerah yang wilayahnya terdampak banjir untuk menyiagakan alat komunikasi dan terus waspada. Wamendagri meminta kepala daerah untuk memastikan warga tidak berada di titik-titik rawan. Bima Arya menyebut warga bisa saja menjadi korban jika berada di dekat aliran sungai atau area-area yang menjadi perlintasan banjir. Curah hujan di atas rata-rata, meminta kepada daerah-daerah lintasan sungai untuk waspada, untuk menyiagakan komunikasi, dan untuk memastikan bahwa warga tidak berada di titik-titik yang rawan. Itu paling penting, karena korban itu biasanya timbul karena berada di titik-titik yang rawan, di lintasan banjir dan sebagainya. Banjir dengan ketinggian 1 hingga 4 meter telah merendam daerah pemukiman di Bekasi, Jakarta, Tangerang, dan Depok. Banjir menyebabkan akses lalu lintas terputus karena jalanan utama terendam banjir. Saudara, sementara di Provinsi Aceh, 5 kecamatan di Nagan Raya terendam banjir. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama reporter TVRI Khairil Bashar. Dan kita juga terhubung dengan reporter TVRI Rizky Zonando langsung dari Padang. Kita ke Provinsi Aceh terlebih dahulu. Khairil, bagaimana informasi selengkapnya? Khairil. Baik, Fahmi dan juga saudara, dapat kami informasikan langsung dari Provinsi Aceh akibat curah hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan 14 desa dalam 5 kecamatan di Kabupaten Nagan Raya tepatnya ikut terendam banjir. Adapun 5 kecamatan yang terendam banjir adalah Kecamatan Butung, Kecamatan Darul Makmur, Kecamatan Senagan, Kecamatan Senagan Timur, dan Kecamatan Tadu Raya. Banjir ini juga menyebabkan jalan nasional di Kecamatan Tadu Raya terendam banjir sehingga kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 tidak bisa melalui di jalan tersebut dan harus mengantri dengan sistem buka tutup. Sementara itu saudara, jalan lintas nasional Melabuh menuju Tapak Tuan maupun sebaliknya tepatnya di Desa Lubata, Kabupaten Nagan Raya juga sempat tidak bisa dilalui oleh kendaraan karena banjir yang merendam jalan nasional tersebut mencapai 30 cm sehingga juga merusak bahu jalan dan menyebabkan antrian cukup panjang pada pukul 1 malam dini hari tadi. Kapolsek Tadu Raya Ibtu Azhar menyampaikan bahwasanya air sudah menggenangi permukiman warga dan juga jalan nasional sekitar pukul 1 dini hari tadi dan mulai membanjiri rumah warga dan juga sejumlah bangunan seperti masjid dan juga sekolah. Ibtu Azhar menambahkan hal itu diperparah dengan meluapnya debit sungai Krungkulu yang menyebabkan air menggenangi permukiman warga. Fahmi dan juga saudara, dapat kami sampaikan hujan dengan intensitas tinggi yang melanda barat selatan ini juga menyebabkan Kabupaten Aceh Singkil dan sekitarnya ikut terendam banjir akibat meluapnya Sungai Sulampi di Kecamatan Suroh Makmur, Kabupaten Aceh Singkil. Meluapnya sungai ini merendam permukiman warga di ruas jalan nasional di Desa Bulu Sema. Fahmi dan juga saudara, dapat kami sampaikan ketinggian air tadi malam sekitar pukul 4 subuh dini hari tadi itu mencapai 30 cm sehingga kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang ingin melaju menuju ke Kabupaten Aceh Singkil terpaksa harus menunda perjalanannya. Informasi terbaru dapat kami sampaikan, Fahmi dan juga saudara, bahwasanya saat ini banjir sudah mulai berangsur surut sehingga kendaraan yang ingin menuju ke Desa Bulu Sema dapat menuju ke tempat tersebut karena memang banjir sudah mulai bisa dilalui baik roda 2 maupun roda 4. Namun dihimbau kepada pengendara agar tetap berhati-hati terhadap intensitas hujan yang tinggi sehingga juga banjir susulan bisa terjadi kapan saja. Demikian informasi dapat kami sampaikan. Kembali ke Jakarta, Fahmi. Terima kasih Khairil, dan kita langsung ke Padang kali ini di 5 kampung Darman Raya Sumatera Barat terisolasi akibat dilanda banjir dan longsor. Dan di sana sudah ada reporter TVRI Rizky Zonando yang akan melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Rizky, bagaimana situasi terkini saat ini, Rizky?
Baik, Fahmi dan saudara, tidak hanya daerah yang ada di Provinsi Aceh terlanda banjir, tetapi juga beberapa daerah kabupaten kota, terutama Kabupaten Dharmasraya di Provinsi Sumatera Barat, juga dilanda oleh banjir dan juga longsor. Fahmi dan saudara, dapat kami informasikan hingga saat ini pasca banjir yang melanda Kecamatan 9 Koto Silago, Kabupaten Dharmasraya, mengakibatkan akses jalan menuju ke pemukiman warga tertutup. Untuk itulah 5 daerah ataupun 5 jorong, yaitu 5 kampung yang berada di Kanagarian Banai, Kecamatan 9 Koto Silago, Kabupaten Dharmasraya terisolasi. Dapat kami informasikan hingga saat ini untuk 5 jorong ataupun juga kampung yang terisolasi ini, diantaranya adalah Jorong Lubuk Labu, Jorong Sungai Limau, Padang Hilalang, Jorong Bukit Noneh, dan juga Jorong Buga. Saudara, pembersihan material longsor dan juga banjir di 5 lokasi tersebut, terutama untuk 5 daerah yang terisolasi di Kabupaten Dharmasraya hingga saat ini masih terus dilakukan oleh pihak terkait, terutama dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya. Tidak hanya itu, sejumlah logistik baik untuk bantuan pangan dan juga sandang dari warga yang terdampak di daerah tersebut terus berdatangan dari pihak BPBD. Meskipun memang dari pihak BPBD menyatakan bahwa hingga saat ini kendala yang dihadapi oleh pihak BPBD adalah medan geografis yang cukup sulit untuk dijangkau sehingga mengakibatkan banyaknya bantuan yang cukup terkendala dalam artian distribusinya hingga saat ini. Saudara, dapat kami informasikan bahwa akibat adanya bencana banjir dan longsor ini, ratusan pemukiman warga dan tidak kurang lebihnya sekitar ratusan juga kakak yang ada di Kabupaten Dharmasraya, terutama di Kecamatan 9 Koto Silago pun juga terdampak. Sementara itu, untuk pemerintah Kabupaten Dharmasraya hingga saat ini terus mengintensifkan dari penanganan dan juga evakuasi terhadap rumah-rumah warga dan juga sarana dan prasarana yang terdampak dari adanya banjir dan juga longsor, terutama untuk akses jalan yang tertutupi adanya sisa-sisa material longsor dan juga banjir. Saudara, tidak hanya itu, dari pihak BPBD dan juga Dinas Sosial terkait juga sudah mendirikan dapur umum, di mana nantinya dapur umum ini sudah digunakan oleh masyarakat sekitar dalam rangka melakukan distribusi makanan, terutama untuk di bulan suci Ramadan ini, yaitu dari makanan untuk berbuka dan juga untuk sahur kepada warga yang terdampak di 5 nagari yang terisolasi di Kabupaten Dharmasraya ini. Hingga saat ini dapat kami informasikan bahwa BMKG menyatakan bahwa untuk daerah Kabupaten Dharmasraya melakukan dan juga mengklaim terhadap status tanggap bencana darurat hingga tanggal 8 Maret 2025. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan kembali ke studio, Fahmi. Terima kasih Rizky dan juga Khairil, selamat kembali bertugas. Sebanyak 14 titik wilayah di Kota Tangerang, Banten terendam banjir dengan ketinggian rata-rata hingga 1 meter lebih. Curah hujan ditambah air kiriman dari Bogor menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir di Kota Tangerang. Wilayah di Kota Tangerang, Banten dikepung banjir dengan ketinggian rata-rata 1 meter lebih. Berdasarkan data terakhir, sebanyak 14 titik wilayah di daerah tersebut terendam banjir seperti Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Karangtengah, dan sejumlah wilayah lainnya. Banjir yang terjadi diduga dikarenakan meluapnya Kali Angke akibat air kiriman dari Bogor, Jawa Barat. Ditemui saat menyalurkan bantuan untuk warga terdampak banjir, Wakil Wali Kota Tangerang, Mariono Hasan, mengatakan pihaknya telah berupaya memperbaiki sejumlah tanggul hingga turap yang jebol lantaran derasnya air Kali Angke. Tidak hanya itu, ia juga terus berkoordinasi dengan Pemprov Jakarta dan pemerintah Bogor agar melakukan skema tutup buka pintu air Katulampa. Ada 14 titik dan alhamdulillah mereka pada dasarnya tidak terlalu parah, tapi yang sekarang ada pengungsian di wilayah Candulan, Kelurahan Petir ini, maka kita lebih intens lagi untuk memberikan pelayanan baik dari segi kesehatan maupun kenyamanan mereka dalam mengungsi saat ini. Untuk titik tertinggi sendiri, wilayah mana nih Pak untuk kondisi banjir? Tertinggi di wilayah Candulan, Kelurahan Petir, kemudian di Widya Kencana, dan yang lainnya masih dalam kondisi normatif. Sementara itu, salah satu lokasi jebolnya tanggul Kali Angke yang berdampingan langsung dengan tembok rumah warga di Kecamatan Karangtengah akan segera dilakukan perbaikan dengan cara ditambal menggunakan tumpukan pasir dalam karung. Kalau untuk jebolnya, saya lagi sedang nolong ibu-ibu, gitu loh. Jadi karena saya lagi nolong, nggak ada orang di sini, tangga yang menyampaikan kepada saya.
Kalau untuk tembok rumahnya sendiri itu langsung dengan perbatasan Kaliangke atau seperti apa, Bang? Masih ada selak 5 meter ke Gronjong. Beberapa warga yang terdampak banjir telah pindah ke lokasi pengungsian yang tidak jauh dari lokasi banjir. Dari Kota Tangerang, Raymond Mariono melaporkan. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Siang. Bersiaplah untuk aksi mendebarkan Kovo Cup dan V-League musim kompetisi 2024-2025. Saksikan tim-tim voli terbaik Korea Selatan bersaing memperebutkan gelar juara. Jadilah bagian dari sejarah Kovo Cup dan V-League 2024-2025. Dukung aku terus Megawati Angga Pertiwi, Red Spark Jungko Wanjang di V-League 2025 dan nontonnya hanya di TVRI Sport. Asiknya di sini. Yuk seru-seruan bareng Dimas Tejo, Elvi Zubai, dan Jagat Aryani. Karaoke dan joget bersama dijamin bikin happy. Bersama bintang tamu Iwan Age, Nunu Nope, Nia Suara, Febrian, Iringan, Gula-Gula Ambiar, The Teras, Jumat 7 Maret 2025, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Hatur nuhun, Pak. Aduh, ayah preman. Kamu beli? Beli apa? Beli gorengan. Ya. Makasih, Kak. Maaf, Om. Hey, Om. Maaf, Om. Adik nggak apa-apa, Dik? Gak apa-apa, Om. Lain kali hati-hati ya, Dik ya. Ya, Om. Biar saya bantu. Di motor mana? Silakan. Hatur nuhun, atur. Anda kembali lagi bersama kami di Klik Indonesia Siang. Saudara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi banjir dan gudang logistik BNPB di Bekasi, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah tersambung bersama reporter TVRI Farhan Rahman. Selamat siang, Farhan. Farhan, apa saja yang disampaikan Wapres saat peninjauan ke lokasi banjir? Farhan. Iya, Fahmi dan saudara, benar sekali tadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung keadaan di gedung logistik BNPB, tepatnya berada persis langsung di depan perumahan Pondok Gede Permai, yang dimana perumahan ini sangat terdampak parah akan banjir pada hari kemarin. Nah, tadi Gibran juga menyusuri di gedung logistik ini ada 2 posko yang disediakan oleh BNPB. Satu posko ini terdiri kurang lebih ada 50 orang. Kemudian kalau 2 posko berarti artinya totalnya bisa memuat dengan 100 orang. Nah, selain di posko di gedung BNPB ini ada juga tersedia koridor tempat di mana saat sekarang ini kami melaporkan di koridor tersebut, di mana tadi juga Gibran langsung meninjau langsung ke koridor di daerah gedung logistik BNPB. Kemudian tadi setelah dari gedung logistik, Gibran langsung menuju ke
perumahan Pondok Gede Permai untuk melihat langsung bagaimana kondisi terkini, karena saat ini yang kami pantau dari pagi hari tadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat hingga pada siang hari ini hampir pukul 13 waktu Indonesia Barat ini lumpur akibat banjir masih terus dibersihkan, kemudian juga puing-puing, batu-batu yang berserakan di jalan masih terus dibersihkan. Tadi Gibran Rakabuming Raka selaku Wapres juga didampingi oleh Wali Kota Bekasi yakni Tri Adianto dan juga Kepala BNPB untuk meninjau langsung ke lapangan. Nah, kami akan gambarkan sedikit Fahmi bagaimana keadaan di gedung logistik BNPB ini, tempat saya melaporkan yakni di koridornya. Ini adalah tempat pengungsian dari para warga Pondok Gede Permai. Banyak sekali warga yang saat ini sedang mengantri mengambil popok begitu ya untuk anak-anaknya. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya saya akan bertanya langsung kepada salah satu pengungsi di gedung logistik BNPB. Selamat siang, Ibu. Ya. Ibu dengan siapa? Ibu Sri. Ibu Sri tinggalnya di mana nih, Bu? Di Pondok Gede Permai. Nah, ngungsi di sini sudah sejak kapan ya, Bu? Oh, saya nggak ngungsi ya, semalaman di rumah meskipun kerendam ya gitu. Jadi di rumah aja. Oke, di rumah. Dan ini datang ke sini emang untuk meminta bantuan logistik atau seperti apa, Bu? Ya, saya mau minta obat-obatan aja sih karena anak saya lagi sakit, buang-buang air sama muntah-muntah sama obat-obatan yang buat luka gitu. Oke, untuk obat-obatan sendiri sudah didapatkan atau masih belum dapat, Bu, hingga hari ini? Alhamdulillah dapat. Dapat ya, Bu, berarti artinya logistiknya sudah lengkap. Tapi ada lagi nggak sih, Bu, kebutuhannya selain obat? Ya kayak model sabun gitu ya, odol, sikat gigi gitu kan, terus kayak baju, air, ya sama makanan lah gitu. Itu aja sih. Itu sampai sekarang belum dapat ya, Bu? Belum. Harapannya apa nih, Bu, ke depannya supaya terpenuhi kebutuhan logistik dari Ibu? Ya kalau memang ini sih kalau bisa ya Mas ya terjun langsung aja ke sana. Kalau kita buat bolak-balik ke sini, kita juga udah bersihin di bawah kan capek ya. Apalagi ini sampai lantai 2 capek naik ke sini, di sini juga nanti didata lagi. Kita antri lagi di sini. Kita udah capek di bawah, nungguin di sini gitu kan. Kalau memang benar-benar bantuannya ada, kenapa nggak langsung ke sana? Oke, Ibu Sri, semoga kebutuhan logistiknya cepat terpenuhi ya, Bu, dari pemerintah. Ya, Fabi dan juga saudara, tadilah wawancara saya sedikit dengan Ibu Sri selaku warga yang terdampak banjir dari Pondok Gede Permai. Nah, kami akan mengajak Anda lagi sedikit. Di sini ada tim kesehatan yang siap sedia 24 jam dari Puskesmas Jati Asih. Ada obat-obatan yang sudah tersedia, Fahmi, untuk para pengungsi jika nantinya mengalami kendala seperti sakit dan lain sebagainya. Nah, ini untuk mengetahui bagaimana lebih lengkapnya, saya akan langsung bertanya dengan halo Bapak. Ya. Selamat siang Pak. Pak, dengan siapa Pak? Saya dengan Dr. Nurdin, Kepala Puskesmas Jati Asih. Oke, Pak Nurdin. Pak, di sini obat-obatannya yang disediakan apa saja sih, Pak? Baik, kami memang atas perintah dari Bapak Wali Kota Bekasi diinstruksikan untuk penanggulangan bencana pada saat ini yang memang di bulan ini kita ada bencana banjir ini. Kita sudah siapkan tenaga medis baik dokter, perawat dan yang lainnya. Itu juga dari Kemenkes juga ada, dari klinik swasta ada, dari rumah sakit dan RSUD tipe D Bantar Gebang juga ikut dalam penanganan. Nah, obat-obat yang ada di sini itu obat-obatan yang pada dasarnya di puskesmas juga kita pelayanan sama. Jadi kita sama saja seperti pelayanan di puskesmas, kita pindahkan ke sini untuk penanganan lebih lanjut. Gitu. Pak, kira-kira nih dari selama pengungsian ini diadakan ya, penyakit apa Pak yang paling sering dikeluhkan oleh warga yang mengungsi? Kalau dari 2 hari ini kita dapatkan yang pertama satu pastinya keletihan ya, letih, lelah, sakit kepala, pusing, diare masih ada 2 atau 3 kasus di saat sampai hari ini. Lebih banyaknya darah tinggi karena kecapean gitu. Oke, Pak Nurdin, terima kasih. Selamat siang Pak, sudah bergabung bersama kami. Selamat bertugas kembali. Nah, itu Fahmi wawancara saya sedikit dengan Bapak Nurdin selaku Kepala Puskesmas Jati Asih. Nah, Fahmi, kalau kami juga bisa gambarkan dari pagi hari tadi, kami di sini hingga pada siang hari ini, cuaca memang cukup cerah. Kalau ini cenderung cukup terik, jadi memang diharapkan seluruh proses penanganan
pasca banjir ini agar cepat berlangsung agar cepat kelar, cepat beres, efektif, agar semua para pengungsi warga yang mengungsi di kantor BNPB ini dapat kembali ke rumah masing-masing dan dapat beraktivitas kembali. Sementara itu, kita kembali ke Anda, Fahmi, di studio. Terima kasih Farhan, selamat kembali bertugas. Banjir di perumahan Sawangan Asri, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat mulai surut setelah dilanda banjir setinggi 1,5 meter. Bantuan untuk warga yang belum bisa dievakuasi juga mulai disalurkan. Bantuan untuk warga yang belum dievakuasi mulai datang dari Polres dan Kodim Depok. Proses pemberian bantuan makanan dan minuman sempat terkendala lantaran terdapat warga yang terjebak di lantai 2. Setelah berusaha, bantuan pun dapat tersalurkan. Dengan mulai surutnya banjir, warga dan kepolisian pun bergotong royong membersihkan rumah dan musola yang sempat terendam banjir. Kapolres Metro Depok, Kombes Abdul Waras, menyatakan ada sejumlah titik banjir dan kebanyakan sudah mulai surut. Pihaknya pun bersiaga di titik-titik rawan banjir untuk membantu warga yang terkena musibah. Tadi sudah ada kegiatan awal dari teman BPBD dan juga dari Polsek dan Koramil untuk evakuasi saudara kita yang terdampak hujan yang kemarin cukup deras sehingga terjadi banjir. Hari ini juga kita lakukan kegiatan bantuan sedikit meringankan yang mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk saudara-saudara kita yang terdampak. Sementara itu, Lurah Sawangan Baru, Firman, mengatakan banjir disebabkan luapan kali Pesanggerahan. Sedikitnya 45 keluarga terdampak akibat banjir ini. Saat ini tersisa 5 keluarga yang akan dievakuasi. Ini laporan informasi memang banjir sudah terjadi dari malam hari ya. Air naik dari laporan dari jam 1 melalui saya juga. Kemudian terkait dampak banjir memang dari kemarin sudah banjir di sini. Polisi diimbau untuk tetap waspada jika kembali turun hujan. Warga diminta untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih aman sampai situasi kondusif. Dari Kota Depok, Anjar Irawan, TVRI Jakarta melaporkan. Kementerian Sosial telah mengalokasikan anggaran 3 miliar rupiah untuk membantu korban banjir di wilayah Jabodetabek. Bantuan itu diberikan dalam bentuk makanan hingga obat-obatan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan dukungan dari Kemensos terus mengalir ke masyarakat yang terdampak banjir. Mensos juga memastikan para korban mendapat tempat pengungsian yang layak. Saat ini Kemensos telah mengalokasikan anggaran 3 miliar rupiah untuk membantu korban banjir. Bantuan itu diberikan dalam bentuk makanan, obat-obatan hingga dapur umum yang saat ini telah beroperasi. Mensos Gus Ipul mengatakan pemerintah telah mengerahkan sumber daya manusia dari berbagai organisasi untuk bersiaga dan bekerja melakukan pelayanan ke masyarakat terdampak. Dukungan dari Kementerian Sosial maupun dari pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta maupun Jawa Barat dan Kabupaten Kota Bekasi Bogor terus mengalir ya, utamanya untuk di daerah-daerah terdampak. Mulai dari kasur, bantal, obat-obatan, pakaian untuk ibu-ibu, makanan untuk anak-anak, ya, dan juga ada tenda-tenda yang disiapkan. Semua itu untuk supaya mereka paling tidak setelah dievakuasi mendapatkan tempat pengungsian sementara yang layak. Sementara logistiknya di samping dikirim makanan-makanan siap saji juga disiapkan dapur umum. Jadi ada dapur umum yang sekarang sudah beroperasi. Salah satunya yang sudah beroperasi itu adalah di Jati AC, kerjasama pemerintah kota Bekasi, pemerintah kabupaten Bekasi, dan juga dengan Kementerian Sosial. Saat ini seluruh tenaga kebencanaan dari berbagai elemen sudah berada di sejumlah lokasi banjir di Jakarta dan Bogor. Kementerian Sosial pun telah memfokuskan penanganan bencana dalam 2 klaster utama, yakni logistik dan shelter atau posko pengungsian. Evakuasi warga dari tempat tinggal pun terus dilakukan oleh tim di bawah koordinasi BNPB dan BPBD. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan siap membantu relokasi para korban banjir di wilayah Jabodetabek jika ada rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pada dasarnya siap. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menjelaskan dalam kondisi kebencanaan BNPB akan melakukan pemetaan terkait kebutuhan hunian.
Apabila dibutuhkan relokasi dalam jumlah besar, BNPB akan meminta Kementerian PKP untuk memenuhinya. Namun jika korban bencana yang direlokasi berjumlah kecil dan dirasakan masih bisa ditangani langsung oleh BNPB, maka Kementerian PKP tidak dilibatkan untuk membantu relokasi. Menteri PKP Marwarar Sirait menyebut dalam kondisi kebencanaan pihaknya siap mendukung dan berkolaborasi dengan BNPB untuk memastikan kebutuhan korban bisa dipenuhi. Kami pada dasarnya siap untuk bisa mensupport di daerah-daerah bencana, ya. Kami pada dasarnya siap, tapi saya katakan tadi, kalau jumlahnya tidak besar, perumahan yang dibutuhkan, pada umumnya BNPB itu menangani sendiri. Karena dia sudah punya sistem yang bagus. Langkah relokasi oleh BNPB dengan melibatkan Kementerian PKP sebelumnya pernah dilakukan saat terjadi bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah informasi terkait dengan serba-serbi Ramadan akan kami hadirkan dalam segmen berikut ini. Saudara, awal bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, harga daging di Pasar Induk Sidomakmur Kabupaten Blora masih stabil. Diperkirakan harga daging sapi mengalami lonjakan harga 3 hari menjelang Lebaran. Pedagang daging sapi di Pasar Induk Sidomakmur Kabupaten Blora masih belum nampak adanya kenaikan harga daging sapi. Di pasar, harga daging sapi masih kisaran Rp110.000 sampai Rp130.000 per kilogram. Harga tersebut masih dirasa belum ada kenaikan oleh sejumlah pedagang. Salah satu pedagang daging, Ahmad Khoirudin, mengaku selama ada penyakit mulut dan kuku, tidak berdampak pada daging sapi yang dijual. Lantaran daging sapi yang ia jual semuanya merupakan daging sapi yang masih segar. Selain itu, ia juga tetap menjaga kualitas daging sapi. Ahmad Khairuddin memperkirakan akan terjadi lonjakan harga daging sapi 3 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Di Pasar Induk Sidomakmur dipastikan daging sapi yang dijual aman untuk dikonsumsi karena di setiap 1 minggu sekali ada pantauan dari dinas terkait. Serta ada pantauan dari Polres Blora yang selalu menggelar sidak di pasar terbesar di Kabupaten Blora. Meskipun harga daging sapi tidak mengalami lonjakan, namun pembeli masih sepi sejak memasuki awal bulan puasa. Biasanya nanti kenaikan H-3 atau H-1 biasanya. Berapa per kilo? Biasanya berkisar 10 atau 20 ribu. Saat ini berapa kilo, Mas? Sekarang 130. Yang paling bagus. Ada yang 110, ada 120, ada 130. Waktu PMK nggak ada penurunan? Nggak ada, justru malah sulit barangnya, Mas. Oh, barangnya ya? Iya, malah hangat. Nyari sapi yang sehat itu sulit. Ahmad Khairuddin berharap dengan adanya sidak dari pemerintah Kabupaten Blora dan Polres Blora, pembeli semakin yakin jika daging yang dijual di Pasar Sidomakmur aman dikonsumsi. Dari Blora, Supriyanto, TVRI Jawa Tengah melaporkan. PT Pertamina memastikan layanan energi selama Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah berjalan dengan lancar. Pertamina juga memastikan operasional seluruh infrastruktur energi dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Direktur Utama Pertamina Simon Alisius Mantiri menegaskan Pertamina memastikan seluruh operasional terus berjalan dengan baik tanpa gangguan sedikit pun. Pertamina juga memastikan operasional seluruh infrastruktur energi dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat Ramadan hingga Idul Fitri mendatang. Simon mengatakan Pertamina akan terus memperbaiki sistem tata kelola yang lebih baik dan lebih transparan di seluruh aspek operasional untuk memastikan layanan energi yang lebih baik. Secara khusus kita berada dalam bulan suci Ramadan, nanti kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri, begitu juga dengan mudik. Sebagian besar penduduk Indonesia akan kembali ke kampung halaman, kita harus pastikan kegiatan itu berlangsung dengan baik, dan juga kita memastikan pelayanan serta distribusi energi tidak terganggu selama bulan Ramadan dan
Hari Raya Idul Fitri nanti. Sementara itu, pelaksana tugas harian Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mas Ega Legowo Putra, mengatakan Pertamina juga telah mengantisipasi kemungkinan cuaca buruk serta mengidentifikasi daerah rawan bencana untuk menyiapkan alternatif penyaluran energi selama arus mudik. Kami mempetakan ada wilayah-wilayah atensi. Wilayah-wilayah atensi ini yang rawan bencana dan mungkin juga daerah remote. Nah, daerah-daerah remote ini biasanya 2 minggu sebelum menjelang puncak mudik, kami sudah melakukan build up stok di lokasi-lokasi outlet kami. Jadi di SPBU yang 3T itu kita tambahkan stoknya. Bisa dengan kita taruh mobil tangki di dekatnya situ, bisa juga dengan kita tambahkan drum-drum di lokasi SPBU tersebut secara temporary. Saat ini Pertamina telah memperkuat stok cadangan energi di daerah rawan bencana serta menyiapkan rute alternatif distribusi energi. Pertamina juga menyiapkan mobil tangki kantong yang disiagakan di jalur mudik untuk memastikan ketersediaan energi. Saudara, pemerintah daerah Kendal, Jawa Tengah menggelar Tadarus Al-Quran One Day One Juz atau 1 hari minimal 1 juz selama bulan suci Ramadan. Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Tumenggung, Bahu Rekso, Kendal setiap hari, dimulai setelah sholat zuhur hingga menjelang waktu sholat asar. Pejabat Sekda Kendal, Agus Dwi Lestari menjelaskan, Tadarus Al-Quran di Pendopo Kabupaten Kendal ini diikuti oleh para ASN dan pejabat Pemda Kendal. Tiap OPD bergilir mengikuti Tadarus Al-Quran di Pendopo sebagai bagian dari kegiatan ibadah di bulan Ramadan. Tidak hanya secara langsung, Tadarus Al-Quran juga diikuti secara virtual melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini dapat diakses dari kantor OPD kelurahan hingga balai desa di seluruh Kabupaten Kendal. Tadarus Al-Quran ini dipandu oleh para ustadz hafiz Quran dari berbagai pondok pesantren di Kendal. Ramadan ini kan di samping adanya safar Ramadan, kemudian itu nuzul Quran, setiap siang hari teman-teman ASN untuk melanjutkan untuk mengisi dengan acara One Day One Juz yang dilaksanakan setiap pukul 13 sampai 15.00. Targetnya pada hari ke-20 Ramadan, seluruh peserta bisa menyelesaikan hataman 30 juz Al-Quran. Pemerintah Kabupaten Kendal berharap kegiatan ini bisa meningkatkan semangat beribadah serta menjadi sarana silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat. Kegiatan ini menurut saya pribadi insya Allah akan memberikan dampak yang sangat positif, terlebihnya memberikan keberkahan bagi kota Kabupaten Kendal, tentunya karena Al-Quran itu beserta isinya atau dalam arti pembacaan Al-Quran itu sangat besar manfaatnya apabila dilantunkan di suatu tempat atau kota. Diharapkan kegiatan Tadarus Al-Quran ini bisa terus berlangsung setiap tahun menjadikan Kabupaten Kendal semakin berkah dan semakin maju. Visi utama TVRI Jawa Tengah. Ya, informasi dari Kendal, Jawa Tengah tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Siang. Akhirnya, saya Maya Karib. Dan saya Fahmi Andrian, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Hatur nuhun, Pak. Aduh, ayah preman. Kamu beli? Beli apa? Beli gorengan. Ya. Makasih, Kak.
apa-apa, Dik. Gak apa-apa, Om. Lain kali hati-hati ya, Dik. Ya, Om. Biar saya bantu. Di motor mana? Silakan. Hatur nuhun, atur.